Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Dalam video kali ini Memfat akan menjelaskan tutorial mengenai praktikum atau penelitian sederhana mengenai percobaan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kalian harus memilih judul sesuai dengan nomor absen kalian. Sekarang Memfat akan menjelaskan mengenai percobaan yang pertama, yaitu pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji tanaman kacang hijau. Di sini Memfat akan menjelaskan mengenai alat yang harus kalian siapkan, yaitu yang pertama adalah penggaris, kemudian spidol untuk memberikan nama pada perlakuan masing-masing percobaan, kemudian ballpoint untuk menuliskan data yang kalian peroleh, dan juga kertas untuk tempat untuk menuliskan tabel pengamatannya. Itu adalah alatnya. Kemudian bahan percobaannya adalah macam-macam dari media tanam. Yang pertama adalah media tanam kapas, yang kedua adalah media tanam tanah, yang ketiga media tanam berupa tisu, dan yang keempat media tanam berupa arang. Sebetulnya ini adalah sekam, tapi Memfat tidak mendapatkan sekam sehingga Memfat ganti dengan arang. Arang ini harus kalian haluskan terlebih dahulu. Dari arang yang berbentuk utuh seperti ini dihaluskan menjadi arang yang halus seperti ini. Oke, selanjutnya bahan yang harus kalian siapkan adalah biji kacang hijau, kemudian air untuk penyiraman, kemudian sendok makan untuk menakar media maupun penyiramannya, dan 4 gelas air mineral. 4 gelas air mineral ini sebagai wadahnya, dan ini merupakan variabel kontrol sehingga harus sama. Kalau kalian memakai satu jenis air mineral, semuanya harus sama keempatnya. Oke, langkah percobaannya adalah yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahannya. Yang kedua, kalian harus mengisikan masing-masing gelas ini dengan media tanamnya. Yang pertama saya isikan untuk media tanam kapas. Jadi kapas saya masukkan ke sini sebagai media tanam dari biji kacang hijau. Ya, segini cukup. Kemudian yang kedua saya isikan media tanam yang kedua dengan tanah. Oh iya, jangan lupa nanti kalian akan memberikan tanda ya, memberikan nama dari perlakuan kalian. Misalnya media tanam 1 M1 gitu, kalian tuliskan di gelasnya dengan menggunakan spidol. Oke, kemudian yang kedua media tanam tanah. Ini kita ambil tanah secukupnya aja, kurang lebih 2 sendok makan. Kita masukkan ke dalam wadahnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah media tanam tisu. Ini saya buat tisu, saya ambil sekitar 4 lembar. 4 lembar saya ambil, kemudian saya lipat menjadi 4 dan saya masukkan ke dalam gelas. Kalau terlalu tebal, kalian bisa mengurangi 2 lembar saja sudah cukup. Oke, saya kurangi ya, 2 lembar saja karena 4 lembar terlalu tebal. Nah, ini sudah. Kemudian yang keempat adalah media tanam arang. Di sini arang yang sudah dihaluskan, kalian ambil sekitar 2 sendok makan untuk media tanamnya. Oke. Setelah kalian menyiapkan 4 wadah ini, maka kalian harus memberikan air agar media tanam kalian itu basah. Di sini air atau penyiraman merupakan variabel kontrol. Jadi harus sama untuk semua perlakuan. Kalau kalian menyiramkan 2 sendok air, maka semuanya harus 2 sendok. Ya, di sini Memfat menyiramkan untuk supaya basah media tanamnya cukup 2 sendok saja, dan ini harus kalian ulangi setiap hari. Disiram air 2 sendok.
Kalau dirasa 2 sendok sudah cukup. Tapi kalau kalian rasa 2 sendok masih kurang, maka disiram air setiap hari 3 sendok 3 sendok ya. Dilihat dari tingkat kelembapan dari media tanam tersebut. Jangan sampai penyiraman air itu menyebabkan media tanamnya tergenang air. Pokoknya asalkan basah sudah cukup ya. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan atau meletakkan biji tanaman kacang hijaunya. Karena bijinya itu kecil, maka kalian bisa meletakkan satu wadah itu 10 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk selanjutnya kalian diamkan media ini. Kalian letakkan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari secara langsung. Setiap hari kalian amati apakah biji itu sudah berkecambah. Dan kalau sudah berkecambah, berapa panjang batang atau plumula yang muncul dari kecambah tersebut dengan menggunakan penggaris. Dan kalian amati mulai hari pertama sampai hari ke-7. Bubuhkan data pengamatan kalian dalam tabel pengamatan. Oke, untuk percobaan pertama telah selesai. Silakan kalian mengajukan pertanyaan kalau tidak paham di aplikasi Moodle melalui chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.